Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Khairunisa dengan NIM 253-100433. Di sini saya akan membuat video tutorial Cisco sebagai pengumpulan tugas akhir semester dari mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan 6 PC. Sebagai pertama PC 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, pada PC 4 di sini saya mengganti nama dengan PC 1 Sales. Oke, dan untuk PC kelima saya akan mengganti dengan PC 2 Sales. Selain menggunakan PC, di sini juga saya menggunakan switch. Di sini saya menggunakan tipe switch yang biasa, yaitu PT switch. Di sini saya akan menggunakan kira-kira 6. Oke, kita tambah nanti di sini dan di sini. Pada switch 0 kita ganti nama menjadi admin. Untuk switch 1 kita ganti nama menjadi finance. Dan untuk yang switch 2 kita ganti menjadi sales pusat. Dan untuk switch yang ketiga kita ganti dengan nama kantor. Untuk switch yang kelima kita ganti dengan sales toko. Untuk switch yang keempat kita ganti menjadi switch IT. Selain kita menggunakan 6 switch, di sini juga saya akan menggunakan router. Router di sini saya menggunakan tipe yang biasa, yaitu yang PT router. Di sini saya akan menggunakan 3 router dengan tipe yang sama. Dan untuk router 0 kita ganti nama menjadi kantor pusat. Untuk router 1 kita ganti nama menjadi server. Dan untuk router yang kedua kita ganti nama menjadi toko. Oke, setelah kita menggunakan 3 router, kita tambah kembali device-nya, kita tambah server. Kita tambah server 3 buah. Di sini ada server 0, 1, dan 2. Untuk server 0 kita ganti nama menjadi DNS server. Untuk server 1 kita ganti menjadi server web. Untuk server 2 kita gunakan sebagai DHCP. Maaf. Oke, selain menggunakan server, kita juga menggunakan access point yang tipe biasa, dan kita menggunakan 4 buah laptop sebagai nanti akan mengkonfigurasi secara otomatis IP
menggunakan DHCP dan konfigurasi WiFi melalui access point. Setelah ini kita akan menghubungkan antar perangkat menggunakan koneksi kabel. Kita menggunakan kabel copper strike untuk menghubungkan antar PC 0 dengan switch. Di sini menggunakan port yang biasa yaitu Fasternet. Dan untuk menyambungkan pada admin, kita menggunakan Fasternet 0/1. Kita urutkan saja biar tidak bingung. Sama seperti PC pertama, PC 0, PC pertama juga menggunakan Fasternet. Dan masih sama untuk semua PC, baik PC 2, PC 3 maupun PC 4 dan 5. Di sini kita perlu memperhatikan ketika kita memasangkan port ya ke bagian switch. Di sini kita nanti menentukan jalur mana yang kita ambil. Oke, setelah kita menghubungkan device PC dengan switch, sekarang kita menghubungkan switch ke switch dengan menggunakan kabel tipe copper cross. Nah, di sini kita perlu diperhatikan agar tidak salah. Pada bagian switch kantor, kita menghubungkannya dengan port 0/1. Selanjutnya, untuk switch finance, kita menghubungkannya 1/1. Untuk switch sales pusat, kita menggunakan port yang 2/1. Dan untuk menghubungkan switch kantor dengan kantor pusat, router kantor pusat, kita menggunakan kabel tipe strike. Di sini kita masih menggunakan Fasternet 0/0. Oke. Nah, untuk selanjutnya penyambungan router ke router, kita menggunakan kabel fiber dengan mode multi. Di sini kita menggunakan Fasternet 0 dan di sini kita sambungkan dengan Fasternet 4/0 juga. Dan kita menyambungkan satu lagi. Di sini kita menggunakan port Fasternet 5/0 dengan 5/0 juga, agar kita tidak bingung. Oke, selanjutnya kita menghubungkan router ke switch. Kita menggunakan kabel strike. Di sini kita menggunakan port Fasternet 0/0. Sama seperti yang di atas. Router toko ke sales toko juga menggunakan Fasternet 0/0. Untuk selanjutnya kita akan menyambungkan switch ke server dengan menggunakan masih sama yaitu kabel strike. Di sini port 1/1. Di sini port 2/1. Oke. Dan di sini ada bagian switch sales toko ke DHCP juga menggunakan kabel strike. Selanjutnya tinggal satu langkah yaitu switch toko ke sales toko ke access point menggunakan kabel strike juga. Dan di sini kita menggunakan port 2/1 dan port 0. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan mengisi IP address. Kita akan mengisi IP address secara manual untuk bagian PC hingga server, karena DHCP hanya berlaku untuk laptop. Yang pertama kita akan mengisi IP address dari PC 0.
kita akan menggunakan 192, 168, 10.2 dengan subnet kelas C dan gateway 192, 168, 10.1, dan untuk DNS servernya kita akan menggunakan 192, 168.100.2. Nah, di sini alamat PC 0 yaitu 10.2. Untuk selanjutnya PC 1 kita akan menggunakan sama seperti PC 0 yaitu 10.3. Karena PC 0 dan PC 1 masih satu kelompok. Dan untuk gateway-nya kita menggunakan sama seperti PC 0, 192, 168, 10.1, dan untuk DNS servernya kita menggunakan 100.2. Untuk selanjutnya kita akan mengisi alamat PC 2, dan ini sudah beda kelompok dari PC 0 dan PC 1. Maka di sini saya mengisi 192, 192, 168, 20.2. Subnetnya masih sama yaitu kelas C. Dan untuk gateway-nya kita menggunakan 20.1 dan DNS-nya kita masih sama yaitu menggunakan 192, 168, 100.2. Nah, PC 2 ini masih satu kelompok dengan PC 3, maka kita menggunakan gateway yang sama yaitu 20.1 dengan kelas C yang sama. Dan untuk DNS servernya masih menggunakan 100.1. Ini 100.2, mohon maaf. Untuk PC sales 1 ini sudah berbeda kelompok dari PC 0 dan PC 2. Di sini saya menggunakan 192, 168, 30.2. Untuk subnetnya kita menggunakan kelas C juga. Gateway-nya kita menggunakan 30.1. Dan untuk DNS-nya kita masih sama menggunakan 100.2. Dan untuk PC sales 2 kita menggunakan IP 192.168.30.3 dengan gateway 192.168.30.1 dan DNS-nya masih sama yaitu 100.2. Oke. Setelah itu kita akan memberi IP pada server DNS. Di sini kita akan memberi alamat 192.168.100.2 dengan subnet kelas C dan gateway 192.168.100.1. Dan untuk DNS-nya masih sama yaitu alamat server ini sendiri 192.168.102. Nah, pada bagian ini kita mengatur tugas DNS di bagian service. Di sini kita akan menghidupkan DNS dengan memberi nama dengan administrasi.
administrasi.com. Dan di sini kita akan mengisi alamat dari web server. Kita akan menggunakan alamat 192.168.100.3. Kita jangan lupa save. Oke, kita tambahkan terlebih dahulu dan kita save. Oke. Di sini kita akan memberi alamat pada server web. Di sini kita akan mengisi 192.168.100.3 karena tadi kita mengisinya 3. Dengan menggunakan subnet kelas C dan gateway masih seperti DNS yaitu 100.1. Dan di sini kita menggunakan DNS 100.2. Nah, pada bagian ini kita mengatur di service pada HTTP harus on dan HTTPS harus on. Dan pada bagian sini juga kita bisa mengedit. Misalnya kita ganti welcome administrasi. Oke, jangan lupa kita save. Ya. Setelah itu kita akan mengisi IP address dari server DHCP. Karena di sini sudah beda kelompok dengan server DNS dan web, maka di sini saya menggunakan 192.168.40.2 dengan kelas C dan gateway 192.168.40.1 dengan DNS server 100.2. Pada bagian sini kita akan mengatur pada bagian DHCP. Kita akan mengisi alamat dari sini. DNS-nya kita masukkan seperti yang lain yaitu 100.2. Dan di sini kita bisa mengatur mau mulai dari angka berapa kita alamat DHCP nanti akan terhubung. Kita mulai dari angka 10. Oke, jangan lupa kita on dan save. Oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi switch kantor. Di sini saya tadi telah menulis untuk pembagian nama setiap LAN karena di sini kita dari switch admin, switch VNAN dan switch sales pusat kita menggunakan mode VLAN, yaitu VLAN pertama VLAN 10 dengan nama admin dengan anggota PC dan PC 0 dan PC 1, VLAN 20 dengan nama finance yaitu ada PC 2 dan PC 3, dan VLAN 30 ada PC 1 sales dan PC 2 sales. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan mode switch-nya yaitu dengan INT fastrate 0/1. Kita langsung menggunakan mengkonfigurasi dengan SW MO access VLAN 10. Karena di sini tadi fastrate 0/1 kita berada di kelompok VLAN 10. Selanjutnya INT FA1/1 SWMO access VLAN 20. Yang terakhir FA 2/1
dan yang terakhir adalah INT 3/1. Oke, maaf, di sini ada kesalahan. INT FA 3/1. Kita pada di sini karena ini adalah terhubungnya switch kantor dengan router kantor pusat, maka di sini menggunakan mode terang. Oke, sekarang kita exit. Oke, setelah kita melakukan konfigurasi pada switch router, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router kantor pusat. Nanti pada bagian di sini saya akan menggunakan VLAN juga. Kita masuk dulu, dan di sini kita akan mengaktifkan dari sambungan router ke switch kantor. Kita no shoot. Oke. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi atau mengenalkan bagaimana bagian mana-mana saja yang harus masuk ke bagian dari switch kantor, karena switch kantor ini tadi hanya mempunyai satu kabel dan di sini terdapat ada 3 VLAN, maka kita harus mengenalkan kepada router pusat dengan INT Fasternet 0/0.10 sebagai kelompok 10 tadi. Terus kita mengenalkan dengan perintah encapsulation dot 1 key, yaitu 10. Maksud dari perintah ini adalah mengirim paket, yaitu yang dituju yaitu ke bagian 10, ke kelompok 10. Selanjutnya dengan IP address 192.168.10.1 dengan subnet 255.255.2.0. Terus kita enter, kita exit, dan selanjutnya kita juga akan mengkonfigurasi untuk semuanya FA 0/0.20 dengan perintah yang sama, yaitu encapsulation dot 1 key 20 dengan IP address 192.168.20.1 dengan subnet 255.255.255.0. Kita exit dulu, terus kita lanjut pada bagian ketiga 0/0.30 encapsulation dot 1 key 30. Untuk IP addressnya 192.168.30.1 dengan subnet
255.255.255.0. Ini kita exit. Setelah exit, kita akan mengaktifkan dari FA4/0 dengan IP address 192.168.1.1 dengan subnet 255.240. Kita no shoot agar aktif. Selanjutnya yaitu YNT 5/0 dengan dengan IP address 192.168.1.17 dengan 255.240. Itu kita no shoot agar aktif. Oke, kita exit. Setelah kita melakukan konfigurasi pada kantor pusat, sekarang pada router server. Oke, kita menggunakan modem dan konfigurasi terminal. Selanjutnya di sini kita akan mengaktifkan dari fastnet 4/0 dengan IP address 192.168.1.14 dengan subnet 255.240. Oke, kita jangan lupa kita no shoot agar aktif. Setelah lagi ada kita exit dulu dan kita lanjutkan pada FA0/0. Ini yang menghubungkan antara switch antara router server dengan switch ID. Di sini dengan IP address 192.168.100.1 dengan subnet 255.255.0. Oke, jangan lupa kita no shoot. Setelah itu kita akan kembali mengkonfigurasi server toko seperti itu ada tadi. Kita masuk dulu dengan menu N dan mengkonfigurasi terminal. Nah, di sini kita akan mengaktifkan fastnet FA0/0 FA0/0 dengan IP address fastnet 0/0 ini yang menghubungkan antar router toko dengan switch sales pusat dengan IP 192.168.40.1 dengan subnet 255.255.255.0.
bisa exit dulu. Kemudian kita masuk ke fasternet 5/0 yang menghubungkan antar router toko dengan router kantor pusat dengan IP address 192.168.18 dengan subnet 255.255.240. Oke, selanjutnya kita no shoot. Oke. Nah, sekarang karena sudah terkonfigurasi, maka kabelnya sudah menjadi hijau. Oke, setelah kita melakukan konfigurasi terakhir yaitu pada router toko, sekarang kita akan membuat OSPF. Apa itu OSPF? OSPF adalah Open Shorted Path First, adalah sebuah protokol yang bersifat standar dan terbuka. Nah, digunakan. Jadi kegunaan OSPF ini apa? Kegunaan OSPF adalah agar router dapat saling bertukar informasi tabel routing secara otomatis dan mencari jalur terbaik. Nah, di sini kita masuk dulu dan kita mengkonfigurasi terminal. Terus kita di sini akan melakukan router OSPF 1. Di sini kita akan memasukkan network dari jalur mana yang akan kita beri akses, yaitu 10.0 dan subnet 255 yang berada di area 0. Selanjutnya sama saja. Di sini kita ganti 20 karena di sini masih satu network. Dan di sini kita juga ganti menjadi 30 karena di sini adalah jaringan dari bagian switch yang pertama. Terus selanjutnya kita di sini akan memasukkan network point to point. Yang berada di area 53. Dan yang terakhir di sini ada network point to point juga. Dengan area 0. Oke. Selain pada kantor pusat, kita juga akan mengatur OSPF pada server. Kita akan kembali masuk dengan menu yang sama. Dan di sini akan mengatur OSPF 1. Kita akan memasukkan network 198.1.0.0.15 area 0. Dan selanjutnya di sini ada dua network yang akan kita masukkan. Maaf, karena di sini sudah terkonfigurasi. Di sini kita akan mengaktifkan kembali.
titik 0 255 area 0. Oke, selanjutnya kita exit. Sudah. Setelah itu kita akan melakukan network juga pada switch toko. Kita keluar dulu dengan exit. Setelah itu kita akan melakukan router SPF 1. Oke, di sini kita akan mengetikkan 2 network 192.168.0.15 area 0. Yang terakhir 192.168 titik, oh maaf, karena sini sudah terakses. 192.168.40.0 255 area 0 juga. Tinggal kita exit. Oke, setelah kita melakukan OSPF, jadi OSPF itu tadi adalah untuk menjamin ketersediaan jaringan antar pengguna begitu. Setelah kita melakukan OSPF pada semua router, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat ACL atau Access Control List, yang mana bertujuan untuk membatasi akses jaringan dengan permit atau yang diizinkan dan DNI atau yang ditolak. Nah, di sini kita telah masuk. Tadi saya sudah mengetik access list dari kelompok 101 atau 10.1 yang ditolak oleh IP 192.168.10.0 255 dengan 192.168.20.0 titik 255. Oke, di sini kita sama aja, cuma yang membedakan adalah di sini 30. Oke, setelah itu akses terakhir yaitu yang diizinkan permit. Maaf. Semua IP yang ada. Oke, yang kedua adalah access list dari 102 yang diizinkan oleh IP 192.168.0.1.255 dan IP 192.168.10.255. Oke, di sini kita sama saja menggunakan, karena yang di sini adalah golongan 20, maka di sini kita golongan 30. Selanjutnya di sini kita menggunakan list permit pada golongan 102, semuanya diizinkan. Oke, akses list terakhir
pada bagian 103 yang diizinkan adalah TCP atau golongan HTTP 192.168.0.255 dengan IP 192.168.10.0 maaf, di sini kita ada kesalahan 255.255 host 192.168.100.3 F80. Oke, selanjutnya kita akses list 103 Denny IP 192.168.30.0.255 192.168.10.255. Oke, di sini sama, cuma kita ganti di sini menjadi 20. Dan akses yang terakhir yaitu semua diizinkan selain yang ditolak. Oke, setelah itu kita akan menggabungkan kelompok mana saja dan kelompok mana saja yang akan diizinkan atau ditolak. Dengan mengkonfigurasi, terus kita masuk ke jadi akses yang diberikan oleh Fasternet yang 10 adalah akses 101. Untuk 20 itu IP aksesnya masuk dalam grup 102. Dan untuk Fasternet yang 30 maaf, salah, F0.30 ini masuk pada IP akses 103. Oke, setelah itu kita exit. Nah, setelah di sini ini adalah akses-akses yang diberikan atau yang ditolak oleh jaringan, yaitu penjelasannya ACL 101 berfungsi untuk membatasi hak akses jaringan agar jaringan admin tidak bisa berkomunikasi dengan finance dan sales. Terus akses list 102 ini berfungsi untuk agar jaringan finance tidak berkomunikasi dengan admin dan sales. Dan akses list 103 ini adalah agar sales pusat
tidak berkomunikasi dengan finance dan admin begitu. Selain pada router kantor pusat, kita juga perlu untuk mengakses atau membatasi dan mengatur ACL dari router kantor. Sini kita langsung masuk dan konfigurasi terminal. Selanjutnya yang di sini adalah kita akan akses list. (104) yang ditolak, TCP atau HTTP dengan alamat 192.168.0.255 dengan host 192.168.3.80 dan akses list 104 permit IP. Terus di sini konfigurasi FA0/0 IP akses atau masuk pada golongan 104. Setelah itu kita exit. Nah, jadi penjelasan pada ACL di router toko ini, konfigurasi ini bertujuan untuk memblokir akses web dari jaringan 192.168.40.0 menuju server 192.168.100.3, sementara lalu lintas jaringan yang lainnya tetap diizinkan melewatkan antarmuka FA0/0 begitu. Jadi ini penggunaan dari ACL. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi access point. Nah, di sini kita mulai di port 1. Kita bisa mengisikan nama untuk WiFi yang akan terhubung. Misalnya kita mengisikan dengan tugas. Dengan kita memilih keamanan WEP dengan kata sandi yang kita atur terserah kita. Selanjutnya seperti ini untuk konfigurasi access point, dan langkah selanjutnya kita akan mengganti port pada setiap laptop menjadi wireless, karena di sini nanti kita akan menggunakan WiFi dan alamat DHCP. Oke, di sini nanti akan muncul WiFi yang telah kita setting. Jangan lupa kita untuk memasukkan kata sandi yang telah kita buat, lalu di connect. Oke, setelah itu kita langsung melihat DHCP yang telah tersedia di sini. DHCP pada laptop 0 langsung otomatis terisi 192.168.40.10. Oke, kita atur semuanya pada semua laptop. Kita masih tetap sama menggunakan satu WiFi yang sama, yaitu tugas. Jangan lupa kita konekkan. Oke, sudah. Kita akan melihat
IP address secara DHCP, yaitu mendapat alamat 192.168.40.12. Oke, ini pada laptop 2. Maaf, kita akan mengganti port dulu karena ini menggunakan WiFi. Setelah itu kita akan menyambungkannya. Maaf, karena di sini belum terpasang. Ketika kita ingin memasang, maka harus dimatikan. Jika tidak seperti tadi, maka akan terjadi ketidakinginan. Di sini kita akan mengatur WiFi seperti yang lain dengan WiFi yang sama, yaitu tugas. Kita connect-kan dan kita masukkan kata sandi yang telah kita atur. Kita connect, oke. Setelah itu kita akan melihat. Nah, di sini kita akan melihat IP address secara DHCP. Pada laptop 2 mendapat IP address 192.168.40.14. Dan yang laptop terakhir, laptop 3, jangan lupa kita matikan terlebih dahulu, lalu kita ganti port agar WiFi tersambung dan kita hidupkan kembali. Setelah itu kita akan menyambungkan ke WiFi dengan WiFi yang sama, yaitu tugas, dan kita masukkan kata sandi yang telah kita atur. Oke. Sini kita akan melihat. Di sini mendapat alamat IP 192.168.40.16. Nah, di sini secara otomatis akan tersambung ke WiFi karena telah kita atur tadi. Oke, kita telah sampai pada tahap terakhir, yaitu pengujian. Di sini kita telah mencoba untuk melakukan ping dari PC 2. Coba kita sekarang melakukan ping dari PC 1 sales dengan alamat IP 192.168.30.3.2 untuk PC sales 1. Dan hasilnya masih tetap sama, yaitu tidak terkoneksi. Jadi untuk soal nomor 2 adalah sudah sukses. Selanjutnya untuk pengujian jaringan sales pusat dengan sales toko harus terhubung. Di sini kita bisa memulai dari PC 1 sales. Kita akan mencoba ke laptop 1 dengan alamat 192.168.40.10. Di sini hasilnya harus sukses antar switch antar sales pusat ke sales toko, dan hasilnya sudah berhasil. Coba kita kembali buktikan dengan IP yang lain, yaitu 40.16 dari laptop 3. Nah, di sini telah berhasil semua. Jadi soal nomor 3 sudah terpenuhi, yaitu jaringan sales pusat dengan jaringan sales toko terhubung. Selanjutnya pengujian terakhir adalah hanya jaringan admin dan VNet yang dapat mengakses web dengan domain administrasi.com. Di sini kita menggunakan web browser untuk menguji apakah benar
hanya admin finance yang dapat mengakses web server, yang bisa mengakses administrasi.com. Mohon maaf karena di sini web browser harus menunggu lebih lama. Oke, di sini kita masukkan administrasi.com, maka akan otomatis menjadi HTTP. Nah, di sini telah berhasil dan tadi kita telah mengubahnya welcome administrasi begitu. Jadi untuk jaringan admin sudah terbukti bahwa bisa mengakses jaringan web. Selanjutnya kita akan melihat di jaringan finance. Apakah benar bisa mengakses web browser? Oke, di sini kita tadi akan mengetikkan web administrasi.com. Kita klik go. Oke, di sini PC2 juga, yaitu jaringan dari finance juga bisa mengakses web. Selanjutnya kita akan menguji apakah benar jaringan sales pusat tidak bisa mengakses web administrasi. Jaringan sales pusat tidak bisa mengakses administrasi.com. Oke, di sini hasilnya adalah request timeout, berarti emang sudah memenuhi persyaratan dari soal nomor 2, 3, dan 4, yaitu soal nomor 1 tadi, ketika semua jaringan admin, finance, dan sales pusat tidak saling terhubung. Soal nomor 2, sales pusat dengan sales toko harus terhubung dan sukses, sudah terpenuhi. Dan yang terakhir hanya jaringan admin dan finance yang bisa mengakses web browser, maka jaringan sales pusat tidak bisa terhubung. Mungkin cukup sekian praktikum yang bisa saya sampaikan dan bisa saya pelajari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.